Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita ada di tanggal 11 Maret ya. Kita udah dapat beberapa data ekonomi kemarin dan kita akan coba untuk update seperti apa news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kemarin kita dapat data soal PDB di Inggris, which is sudah mulai mengalami tren pembaikan ya. Berarti ekonomi di sana sudah semakin baik, teman-teman. Tapi tren produksi manufaktur mereka itu cenderung masih dalam kondisi yang kurang begitu baik, mengalami minus. Terus dari data yang lain, ketenagakerjaan non pertanian kemarin juga menunjukkan tren penguatan. Kalau kita lihat dari tingkat pengangguran Amerika Serikat, ini mengalami tren penguatan juga, teman-teman. Which is ini sebenarnya disebabkan karena ya kebijakan daripada bank sentral yang sudah semakin nyata, di mana banyak akhirnya perusahaan-perusahaan startup teknologi yang layoff karyawan mereka, dan semakin kedepannya akan semakin banyak. Bahkan dilihat juga dari segi bank, sekarang kemarin udah dapat beberapa data soal bank-bank yang udah terkapar nggak kuat menahan daripada gejolak ekonomi yang sangat-sangat ekstrim saat ini, teman-teman. Nah, ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh banyak orang. Apakah The Fed masih bisa hawkish ke depannya, mengingat ini udah banyak perusahaan yang cedera, udah banyak perusahaan yang melakukan em, meminimalisir yang namanya pengeluaran perusahaan mereka, efisiensi ya. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti The Fed dalam mengambil kebijakan kenaikan suku bunga di tanggal 23 Maret, teman-teman. Dini hari. Ini bakalan sangat penting, dan sekarang kalau kita lihat dari data kemarin, datanya mulai mix antara peluang The Fed naikin 25 basis point dan juga 50 basis point. Sementara sih yang lebih tinggi masih The Fed itu hawkish di 50 basis point untuk FOMC 23 Maret nanti. Ya kita lihatlah seperti apa nanti keputusan daripada The Fed, teman-teman. Dari berita yang lain, kemarin kita dapat berita soal pajak. Ini ada surat dari Joe Biden yang ya ini adalah pajak tentang apa namanya, tax tax electricity yang digunakan untuk mining crypto. Ini naik, teman-teman, ke 30%, which is ini bikin ya para miners itu sangat kecewa ya. Kecewa sekali. Sebelumnya pajaknya cuma 10%, sekarang naik ke 30%. Which is ini memberatkan bagi para miners yang nambang kripto, mungkin kripto-kripto dengan teknologi proof of work seperti Bitcoin dan kawan-kawan yang lain yang masih bertahan dengan teknologi lama, ini kena dampak yang sangat-sangat signifikan. Ini bikin market down kemarin. Ya, salah satu ya. Terus ada berita lain dari Bitcoin Magazine. Ini Jerome Powell kena kena apa namanya? Kena lelucon daripada netizen, teman-teman. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa cryptocurrency mungkin saja akan menuju zero jika Amerika Serikat launch yang namanya CBDC, dan ini jadi bahan ketawaan para penggemar Bitcoin, dan sekarang mereka bikin badut-badutan ala Jerome Powell. Ya, ini salah satu berita lucu lah. Terus dari ini adalah social activity atau kepopuleran sebuah blockchain, sebuah kripto. Kalau kita lihat dari sosial media mereka, Bitcoin masih paling jadi paling populer daripada semuanya. Ethereum di peringkat kedua, BNB ini juga yang cukup populer di social mention. Terus Shiba Inu, teman-teman, Shiba Inu, Dogecoin, Solana, Galaxy. Wow, ini aku belum pernah sih lihat. Galaxy, kemudian ada Polygon, Floki Inu, terus juga ada Baby Dogecoin. Ini adalah berapa? 10. Mungkin teman-teman bisa pantau token-token atau koin ini. Siapa tahu bisa berpeluang cuan kemudian hari. Ini dari berita warning, money supply officially contracting. Ini tentunya adalah uang beredar yang saat ini berkontraksi. Inilah yang kita takutkan, teman-teman. Yang namanya liquidity saat ini itu sangat-sangat minim. Apalagi ketika The Fed sudah hawkish menaikkan suku bunga beberapa kali, dan tentunya banyak orang yang akhirnya sebelumnya punya uang cash, punya uang di saham, punya uang di market yang lain, itu pada save masuk ke obligasi jangka pendek ataupun obligasi jangka panjang, ataupun mereka depositoin uang mereka di pemerintah Amerika Serikat, dan ini bikin suplai uang beredar semakin lama semakin sedikit. Dan kalau kita lihat dari datanya, ini menunjukkan kita berada di posisi minus 2%.
Sebelum-sebelumnya pernah minus 3% bahkan sampai 12% di Great Depression di tahun 1930-an something. Ya, itu pernah terjadi defisit seperti itu, di mana money itu sangat-sangat sedikit beredar. Orang-orang kesulitan likuidasi keuangan. Nah, sekarang kita udah lagi ongoing ke sana, teman-teman. Apakah kita bakalan mencapai yang namanya Great Depression seperti waktu lalu? Ya, kalau memang itu yang terjadi, ya siap-siap aja ini bakalan menyebabkan market saham, market kripto, dan ya market-market yang lain akan crash lagi, teman-teman. Dari berita yang lain, ini soal kemarin ya, Federal Reserve itu approach supervision and regulation of bank crypto. Nah, ini adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral, di mana mereka akan melakukan regulasi untuk bank-bank yang mau masuk berinvestasi di kripto. Karena kita lihat kemarin berita cukup mengecewakan, mengejutkan itu dari Silvergate yang akhirnya katanya kolaps, teman-teman, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Terus diikuti juga dengan Bank Silicon Valley yang juga mengalami penurunan harga sahamnya ya sampai 60% kemarin, dan tentunya ini berita yang sangat-sangat mengejutkan. Dari berita yang lain, ini KuCoin itu mendapat gugatan, teman-teman. Mendapat gugatan, ini berita sih, surat terbuka dari Amerika ya. Ini sudah terbuka dari Amerika yang berbicara soal ya itu masalah KuCoin yang saat ini lagi dicoba dihajar. Jadi setelah kemarin ada beberapa exchange juga yang kena masalah, sekarang giliran KuCoin, teman-teman. Jadi satu persatu sekarang banyak sekali ada FUD ya, di mana ya market crypto bakalan bakalan dikocok-kocok, diobak-obak. Ya, itulah, FUD masih belum berhenti, teman-teman. Dari berita yang lain, ini ada berita merger antara Polynex dan juga Huobi. Ya, perdagangan bisnis Polynex akan sepenuhnya digabungkan ke dalam Huobi. Jadi ada merger, mungkin nggak terlalu berdampak juga karena ya nggak terlalu gimana-gimana sih untuk exchange ini. Terus ini dia Silicon Valley Bank shutdown by California legal regulator. Jadi ini kasusnya bank, sudah ada dua bank besar yang saat ini kolaps. Bank-bank yang sama-sama ramah terhadap teknologi, terhadap blockchain ya. Ini Bank Silicon Valley ini adalah bank yang khusus untuk pendanaan para startup-startup di Silicon Valley. Di Silicon Valley itu adalah tempatnya para startup besar, startup teknologi, di mana mereka ya kebanyakan bikin kantor di sana, bikin perusahaan di sana, sehingga di satu kawasan yang sama itu akan memudahkan salah satu pihak untuk melakukan investasi, dan ini dimanfaatkan oleh Bank Silicon Valley untuk menjadi kreditur, menjadi peminjam peminjam dalam arti deposito, dan juga memberi pinjaman di perusahaan-perusahaan perbankan tersebut. Dan sekarang mereka lagi dalam defisit keuangan, teman-teman, karena mungkin banyak efisiensi yang terjadi pada perusahaan akibat kebijakan daripada ekonomi yang sangat sulit hari ini, banyak layoff ya kan, pemasukan mereka, penghasilan dari perusahaan-perusahaan Silicon Valley itu yang minjem duit itu bermasalah, sehingga dia nggak bisa kembaliin duit ke Silicon Valley Bank. Akibatnya ya bank nggak bisa bergerak lagi, teman-teman, kalau likuidasi reserve mereka kurang ya. Jadi ini yang menjadi kendala di sana sehingga shutdown. Terus ini berita apa ya? Berita Silvergate shutdown juga, Alameda menggugat Grayscale, teman-teman. Nah, ini ada dugaan ya bagaimana Silvergate akhirnya bukan Silvergate tapi Alameda Research akhirnya menggugat Grayscale. Ini disebabkan karena ya fee. Ini ada proposal fee, refusal unlock shareholder. Jadi fee-nya itu dinaikkan, teman-teman, oleh Grayscale. Ini menyebabkan ya tentunya banyak protes yang dilayangkan kepada Grayscale. Sebelumnya sih mereka pernah juga dapat protes semacam ini itu dari Cameron Winklevoss. Ini adalah ya kemarin pernah ada kasusnya juga dan sekarang kembali digugat, teman-teman. Jadi gugatan yang dilakukan oleh Alameda itu bukan gugatan pertama untuk Grayscale. Jadi Grayscale ini udah parah sebenarnya. Ya, cuma dia belum keluar aja, teman-teman. Jadi ini waspada, teman-teman.
Oke, itu beberapa news yang lagi rame di hari Jumat kemarin ya. Sekarang weekend, teman-teman bayangin banyak sekali FUD, banyak sekali hal-hal yang negatif terhadap kripto dan kita lihat kemarin Bitcoin seluncuran setelah kemarin bertahan di kisaran 21 ribuan, sekarang udah meluncur ke 19.900 something, teman-teman. Jadi ini parah. Buat market crypto totally parah. Kalau menurut saya posisi sekarang ini posisi yang cukup menarik ya. Buat Bitcoin kita masih punya target yang belum tercapai yaitu di sekitaran 18.500, 18.600. Menurut saya level itu level yang sangat-sangat cantik untuk kita perhatikan. Sementara banyak perdebatan yang bilang wah Bitcoin bakalan turun lagi nih ke 10.000, kemana ke 13.000. Ya bisa bisa aja seperti itu, bisa juga enggak. Cuman kita sekarang ini lebih kayak melihat seperti apa sih respon daripada market. Apakah Bitcoin memang benar-benar bisa turun lebih dalam daripada itu? Tapi kalau menurut saya pribadi, menurut pergerakan yang saya lihat ya, kalau saya sih melihat potensinya Bitcoin sekarang ini dalam tahap koreksi. Kemarin kita udah jelasin, ini disclaimer ya, sekali lagi ini analisa saya pribadi. Saya melihat posisinya bakalan seperti ini teman-teman. Bitcoin akan masuk fase bull run, apalagi bull run itu udah deket sekitar 2024 kita udah masuk fase halving. Dan saya kira pengaruh momentum halving ini sangat-sangat kuat terhadap Bitcoin. Jadi let's say kalau hari ini banyak FUD yang terjadi, ya semoga regulator bisa menyelamatkan ini semua. Semoga bank-bank yang collapse nanti bisa dibantu oleh Federal Reserve atau bank yang lain. Ya teman-teman, melihat posisi yang sangat parah seperti sekarang ini, semoga Jerome Powell bisa pivot lebih cepat. Mereka suntik dana kepada perusahaan-perusahaan bank yang udah bermasalah. Itu harapannya. Kalau mereka suntik dana, maka inflasi nggak akan selesai, yang pertama. Yang kedua adalah market ada aliran supply dana lagi, which is Bitcoin masih bisa untuk kembali recover ke depannya kalau ada suntikan dana yang datang, yang masuk. Jadi itu masih berupa spekulasi yang mungkin kita belum bisa pastikan kebenarannya. Tapi yang sementara ini menurut saya ada possibility Bitcoin bergerak dalam posisi koreksi saja. Kita running untuk wave 2-nya. Kalau kita misalkan perbesar lagi, berarti ini terdiri dari satu, sini dua, kita running wave 3, mungkin akan ada sedikit retrace sedikit. Kita bikin wave 4, kemudian baru running ke wave 5. Wave 5-nya di mana? Nggak tahu. Ya, kita belum tahu kemana teman-teman, tapi ini masih berupa analisa kasar. Bisa terjadi, bisa juga enggak. Jadi kalau melihat analisa ini, berarti harusnya weekend ini kita mungkin bakalan dapat retrace sebentar ke atas. Ya, mungkin kita create wave 4 dulu, kemudian kita baru turun sekali lagi cari wave 5. Setelah itu fase koreksi berakhir. Prediksi saya sih sampai ke 18.500. Ya kalau beneran kita bakalan bullish lagi, maka itu peluangnya kita bikin wave 2. Tapi menurut diskusi saya dengan beberapa teman juga yang punya pemikiran lain dengan saya, itu melihat bahwa ini sebenarnya kita udah create wave 4 di sini. Dan kita kena jebak di yang namanya double bottom. Sorry, double top ya. Double top di sini dan kita ongoing create wave 5. Jadi ini menurut teman saya yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dengan saya. Jadi dia prediksi bahwa harganya bisa sampai ke 12 ribuan atau 10 ribu. Jadi itu mungkin beberapa yang teman-teman bisa jadikan pertimbangan. Yang mana yang benar, ya belum ada yang tahu. Hanya market yang bisa membuktikan. Dia prediksi bahwa kita masih ongoing untuk running wave 5. Jadi thank you banget yang udah sharing, jadi teman diskusi, jadi enak. Ya, jadi teman-teman yang nonton silakan dipertimbangkan lagi. Ya, itu sih bahan buat teman-teman Dior. Kira-kira yang mana yang lebih make sense? Kalau dari saya melihat ini proses koreksi uang wajar, saya masih optimis market bakalan bullish, tapi ada juga beberapa teman yang melihat ini adalah proses kelanjutan penurunan. Ya, kita terbuka untuk segala opini, teman-teman. Toh juga yang menentukan akhirnya at the end market, bukan kita ya. Nah, itu sih yang bisa kita perhatikan sementara. Kalau kita lihat di proses koreksi dari Bitcoin ini udah perlahan-lahan mulai mereda.
dan mungkin akan ada satu retracement sedikit ke atas dulu sebelum at the end dia bisa turun lebih dalam lagi. Jadi gitu teman-teman. Kalau menurut kalian bagaimana? Boleh tulis di kolom komentar. Kalian pro yang bullish atau yang bearish melihat kondisi kebijakan ekonomi saat ini. Kalau dari saya pribadi, ya tadi sudah saya sampaikan. Sementara kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, pergerakan Bitcoin ini agak struggle. Ketika kemarin pengumuman soal data tingkat pengangguran Amerika yang kembali menguat, ini kan negatif buat dolar. Ya, kenapa? Karena tentunya mereka harus bayarin lagi tuh orang-orang yang nganggur dengan duit. Jadi ya di Amerika Serikat sana kan jadi pengangguran ditanggung ya. Tapi mereka harus klaim dulu kalau mereka itu sudah dikena PHK, kena apa. Nah, itu mereka ditanggung oleh negara. Dan perputaran ekonomi yang makin semakin sulit ke depannya ini membuat dolar akhirnya turun. Nah, dolar yang turun, kita lihat hari ini DXY itu mengalami penurunan 0,5%. Kemarin dump ya setelah kita dapat data rilis soal pengangguran, tapi sekarang udah mulai sedikit recover, teman-teman. Nah, ini market mix and match, teman-teman. Jadi hati-hati dulu di market. Kalau saya belum terlalu gimana-gimana melihat market. Dan sementara kemarin saya sudah sempat beberapa melakukan akumulasi ya di 21 ribuan, 21.200 kalau nggak salah. Saya sempat akumulasi di sana dan kemarin juga di 19.600. Wah, ini kesempatan nih buat akumulasi lagi. Saya beli lagi di sana. Jadi kemarin 2 kali. Dan nextnya target saya ke 18.500 tempat akumulasi berikutnya, teman-teman. Jadi gitu. Dan saya masih punya dana toh kalaupun Bitcoin bakalan turun sampai 15.000 sampai 14.000 something, saya masih punya dana buat ambil barang di sana. Kita akan lihat nanti seperti apa Bitcoin bakalan turun, teman-teman. Jadi sementara proses DCA yang saya lakukan itu sangat-sangat santai, slow, cicil aja, slow. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.